KPK resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto atau HK pada Kamis 20 Februari 2025. HK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum PDIP Roni Talapesi menduga ada pesanan dari pihak luar KPK yang menginginkan HK ditahan. Lalu apakah penahanan HK sudah sesuai aturan dan apakah ini bentuk aksi KPK menunjukkan taringnya? Kita bahas langsung bersama narasumber, ada peneliti Indonesia Corruption Watch, Almas Galia Putri Syafrina. Selamat sore Mbak Almas. Selamat sore Mas Victor. Mbak Almas, kita ulas sebentar. HK resmi ditahan oleh KPK. Apakah penahanan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, Mbak Almas? Ya, KPK pasti mempunyai penjelasan atau dasar ya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk misalnya melakukan penahanan. Terlebih dalam kasus ini kan sudah lama ya, sudah sejak tahun 2020. Sebetulnya kasusnya adalah kasus yang relatif sederhana, suap menyuap untuk posisi kursi anggota DPR terpilih begitu, yang kemudian menjadi complicated karena ada tersangka yang kemudian melakukan pelarian diri atau menjadi buron dan diduga banyak pihak yang melindungi begitu karena buronnya cukup lama ya, sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Dan yang kedua terkait dengan dugaan keterlibatan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, ini juga sudah lama diendus oleh KPK, termasuk sudah dilakukan pemeriksaan berkali-kali juga begitu ya, salah satunya di bulan Juni 2024, sehingga saya rasa KPK mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan tindakan yang lebih jauh dari penetapan tersangka itu sendiri. Ya. Mbak Almas, ini kita disclaimer sebentar ya. Kami sudah berusaha untuk menghubungi kuasa hukum dari HK, namun berhalangan hadir begitu. Kita ingin mengulas sebentar saja. Juru bicara KPK Tessa Mahardika, ini Mbak Almas sudah menegaskan ya, penyidikan dugaan korupsi terhadap HK adalah murni penegakan hukum tanpa muatan politik. Namun dari PDIP, Bang Roni ini menduga ada pesanan dari pihak luar yang ingin HK ditahan. Bagaimana Anda membaca situasi ini dari ICW? Ya, dugaan politisasi itu sulit dielakkan memang ya Mas ya, karena satu, dilihat dari timingnya dan menjadi pertanyaan publik juga mengapa kemudian KPK baru menunjukkan sikap atau progres dari kasus ini dengan menunggu waktu yang sekian lama. Nah, di sini yang juga menjadi pertanyaan karena sejak awal juga dugaan keterlibatan Hasto Kristianto, baik itu dalam kasus suap menyuap yang melibatkan Harun Masiku dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, termasuk juga terkait dengan dugaan menghalang-halangi proses penindakan yang dilakukan oleh KPK. Ini kan bukan baru-baru ini saja ya, tapi juga sudah cukup lama diendus oleh KPK. Sehingga yang justru menjadi pertanyaan adalah kenapa KPK kemudian baru melakukan penetapan tersangka, termasuk itu penahanan Hasto Kristianto itu sekarang, setelah misalnya terjadi perubahan peta politik begitu ya di PDIP itu sendiri. Sehingga saya melihat satu, tudingan politisasi dalam kasus ini itu sulit dielakkan, tetapi yang pasti adalah KPK. Baik, kita akan mencoba memperbaiki jalur komunikasi dengan narasumber kami, tapi sebelumnya kami akan punya informasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Setelah resmi ditahan KPK, Hasto mendorong KPK memeriksa keluarga mantan presiden itu. Jokowi yang ditemui saat tiba di kediamannya di Sumber Banjarsari Solo pada Jumat siang mengatakan jika ada fakta hukumnya, ia tidak keberatan keluarganya diperiksa. Jokowi mengaku sudah terbiasa dengan pernyataan Sekjen PDIP tersebut. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan.
Artinya kan Ya. selama ini seringkali Kaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya ada, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Kami masih bersama Almas, peneliti ICW. Mbak Almas, terima kasih sudah menunggu. Mbak Almas, ini pertanyaan selanjutnya yang mungkin masyarakat juga memperbincangkan begitu ya. Selama ini kan HK ini selalu bersikap kooperatif dalam menjalani proses perkara, termasuk tidak memiliki niat menghilangkan bukti dan melarikan diri. Apakah kondisi ini bisa menjadi alasan tidak dilakukan penahanan terhadap HK di mata hukum? Ya, satu kasus ini sudah berlarut-larut ya Mas, ya sudah sejak 2020, ini kasus terkait dengan pemilu 2019 dan, kemarin pemilu 2024 sudah, selesai, kasus ini belum juga selesai begitu. Sehingga masih banyak saya rasa PR yang, perlu dilakukan oleh, KPK dan, dalam konteks menindaklanjuti lebih jauh, keterangan dari para tersangka termasuk itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mungkin, sangat diperlukan dan juga akan menjadi kunci untuk kemudian betul-betul membongkar kasus ini, mengungkap kasus ini sampai betul-betul, tuntas dan selesai. Dan jangan lupa juga bahwa, eee, aktor kunci dari kasus ini juga masih buron sampai saat ini begitu ya, yaitu, Harun Masiku. Dan dugaan keterlibatan Hasto Kristianto ini kan tidak hanya terkait dengan kasusnya, tetapi juga, ada poin terkait dengan menghalang-halangi proses hukum, misalnya menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sehingga saya rasa itu menjadi, alasan yang, patut kita hormati begitu ya, KPK kemudian memproses lebih jauh kasus ini dengan melakukan, penahanan begitu. HK ini bagaimana? Atau hanya sekadar membangun citra KPK di mata publik? Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau membangun citra saya rasa ya tidak cukup hanya dengan, menindak Hasto Kristianto ya, karena itu hanya, memperkuat dugaan atau tudingan yang menyebut bahwa KPK sedang bermain politik, sedang melakukan politisasi penegakan hukum begitu. Sehingga ini juga menjadi tantangan bagi, KPK sebagai, lembaga anti rasuah untuk menjawab tantangan-tantangan yang, belakangan memang kembali, apa ya, kembali mencuat begitu ya, harapan besar kepada KPK untuk kembali, bertaji melakukan penindakan kasus korupsi. Karena memang harus diakui bahwa belakangan waktu KPK, kiprahnya dalam penindakan kasus korupsi korupsi itu juga melemah begitu. Dan kalau kemudian hanya bertaji dalam konteks kasus yang menjerat, Hasto Kristianto yang mana merupakan elit partai, PDI Perjuangan, ya saya rasa ini akan menjadi bumerang tersendiri ya bagi KPK. KPK akan dianggap sebagai lembaga yang tidak independen begitu dari, konteks pertarungan percaturan partai politik. Sehingga, KPK saya rasa kalau ingin menunjukkan taringnya begitu, banyak sekali PR-PR yang lain, kasus-kasus besar yang juga menunggu untuk ditindaklanjuti dengan tuntas oleh KPK. Iya, Mbak Almas, atau menunjukkan taring dengan cara seperti ini karena nama Jokowi sempat disebut dan diminta HK agar keluarganya diperiksa oleh KPK. Bagaimana Anda membaca situasi ini yang seolah-olah ada unsur politis di balik penahanan HK begitu? Mbak Almas. Halo Mbak Almas. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi. Terima kasih banyak Almas Syafrina, peneliti ICW sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.